Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Bakti Yuda, Farhan Fadilah, dan saya Rahmat Rinto. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar pemrograman web kita yang berjudul Five Wonder Spot. Five Wonder Spot itu adalah website yang menyediakan informasi-informasi mengenai 5 tempat wisata yang kita pilih, yang menurut kita menarik. Saya di sini bertugas untuk membuat page home yang bisa dilihat di sini dan page Gunung Bromo. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita menggunakan toolbar yang transparan yang disatukan dengan layarnya. Dan di sini kita akan lihat ringkasan sedikit mengenai tempat-tempat wisata yang kita akan bahas. Misalnya ini adalah Pulau Komodo. Di sini ada ringkasannya. Lalu di sini kita bisa kunjungi halamannya. Ya. Kita di sini masih ada ringkasannya dari semua 5 tempat yang kita pilih, yaitu Bromo, selanjutnya ada Baduy, Raja Ampat, Negeri Atas dan Negeri Atas Awan. Ya, di tampilan ini kita menggunakan plugin atau framework jQuery animasi fade in fade out-nya. Seperti yang bisa kita lihat tuh. Jadi si deskripsinya itu muncul fade in menggunakan plugin EOS atau animate on scroll yang bisa di-download di internet. Untuk backgroundnya sendiri yang gradient ini kita menggunakan div tambahan, yaitu untuk menimpa si backgroundnya dengan background gradient warnanya ya. Lalu setiap penjelasannya ada di kanan atau di kiri sesuai urutannya. Misalnya pertama itu ringkasannya di kanan, yang selanjutnya di kiri, seperti itu sampai selanjutnya. Ya. Lalu di sini ada halaman atau bagian About Us. Di sini di bagian About Us ini kita menggunakan card Bootstrap ya, karena kita kebanyakan menggunakan komponen-komponen dari framework seperti Bootstrap dan EOS tadi yang saya sudah jelaskan. Sini ada saya Rahmat Rinto dengan NIM 3411201054 yang bertugas, dan di sini ada tugas saya apa, yaitu membuat page home dan page promo. Sini ada Bakti Yuda Wiradika Utama dengan NIM 3411201052 yang membuat page Baduy dan Negeri Atas Awan. Dan yang terakhir ada Farhan Fadilah dengan NIM 3411201049 yang membuat page Pulau Komodo dan Raja Ampat. Dan diakhiri dengan footernya yang menyatu dengan kontainer About Us ini. Ya. Untuk dari segi responsifnya, website ini belum terlalu responsif karena bisa kita lihat, kita inspect, kita ubah ke mobile version dan tampilannya akan seperti ini. Yang harusnya si wallpaper div-nya itu membelah secara vertikal, sekarang ini menjadi horizontal. Dan fitur saat diresponsifkan ini adalah fitur toolbar atau navbar yang kita ambil dari
bootstrapnya langsung yang menggunakan jQuery ini. Jadi kalau kita buka di mobile atau perangkat-perangkat kecil lainnya, kita akan bisa membuka navbar ini. Dan navbar ini berfungsi untuk bookmark atau mengantar pengunjung ke halaman yang dituju seperti about. Kita akan langsung ke halaman about seperti ini. Sayangnya tidak terlalu responsif. Dan yang terakhir ada place itu langsung kita ke penjelasan tempat wisata pertama, ringkasannya ya. Untuk page-nya seperti begitu untuk page home. Dan sekarang kita akan berlanjut ke page selanjutnya, yaitu page Gunung Bromo yang saya buat. Ya, kita bisa pencet saja langsung ke Gunung Bromo. Di sini konsepnya itu sama Gunung Bromo. Kita akan menggunakan toolbar transparan yang disatukan dengan covernya, cover dari halaman depannya. Langsung ada di sini, kita ada nama tempat wisatanya yaitu Gunung Bromo. Dan di sini kita menggunakan image parallax supaya gambarnya itu tetap dan tidak kemana-mana saat di scroll. Lalu ke bawahnya kita akan menampilkan kontainer kecil, yaitu kontainer ringkasan yang seperti sebelumnya. Di sini ada ringkasan dari Gunung Bromo, ringkasan tempat wisata dari Gunung Bromo di sini, yang akan dianimasikan saat scroll muncul dari kanan. Ya. Lalu di sini ada sejarahnya. Kita menjelaskan sejarah dari Gunung Bromo tersebut, dan di sini ada lokasinya. Lokasinya ini kita menggunakan screenshot dari maps, dari website Maps-nya langsung. Dan kalau diklik, kita akan pergi ke halaman Google Maps-nya dengan link Gunung Bromo-nya di Maps-nya itu. Dan selanjutnya di sini ada event-eventnya, event-event yang sering dilaksanakan pada Gunung Bromo dengan background masih sama seperti tadi, yaitu parallax, tapi image-nya ini berbeda. Ya, kalau kita pilih salah satu si eventnya, kita akan menampilkan modal dari bootstrap-nya. Di sini ada penjelasan lebih rincinya mengenai event-eventnya seperti apa. Dan sama seperti yang sebelumnya, di sini ada penjelasan dari event-eventnya menggunakan modal sama. Ini juga sama, menampilkan ringkasan atau lebih rincinya, data lebih rinci dari event-eventnya. Ya. Jadi setiap modul atau cards ini kita akan memanggil modal yang berbeda-beda, yang menampung datanya berbeda-beda sesuai apa yang diklik. Misalnya kita mengklik cards ini, upacara sesembahan umat Hindu, maka yang keluar adalah modal satu ini yang berisikan data upacara sesembahan umat Hindu ini, dan seterusnya seperti sebelumnya. Langsung di sini kita ada galeri. Galeri ini kita menggunakan efek on hover. Jadi kalau ada mouse melewati komponen ini, maka maka komponennya itu akan bereaksi seperti ini. Kalau dalam kasus ini kita akan menggunakan scale, jadi di hovernya. Jadi saat di hover, si komponennya itu berubah skalanya menjadi 1,1, jadi lebih besar 1 poin. Dan saat diklik, ini juga sama, kita memakai modal untuk lightbox-nya. Modal dari Bootstrap, yaitu modal XL kelasnya itu.
Dan untuk keluarnya kita bisa klik di luar gambarnya. Sama ini juga seperti itu. Dan ini juga. Ya. Dan terakhir adalah footernya, yaitu ini. Tanggal pembuatan atau tanggal awal pembikinan dan judul tugasnya di sini. Ya, sekian dari presentasi saya. Bisa langsung dilanjutkan ke page-page berikutnya yang akan dijelaskan rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah dengan NIM 3411201049 dari kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar, di mana tugas besar tersebut di sini mendapat tugas untuk membuat suatu website dengan sebuah tema Wonderful World Indonesia yang tempat wisata yang berada di Indonesia. Yang pertama di sini saya akan membuat website untuk bagian halaman 4 dan halaman 5. Ya, di sini saya membuat program yang pertama seperti biasa menggunakan tipe HTML, kemudian dengan header dengan title halaman 4 karena saya ke bagian halaman 4. Kemudian di sini saya menggunakan link untuk Bootstrap. Yang pertama ada Cloudflare, ada Justlir, kemudian ada Google Lips sama Cloudflare dan Bootstrap DN. Kemudian di sini saya menggunakan bagan style, di mana saya di sini menggunakan boxing order box, lalu style the body untuk ukuran kata-kata dan untuk ukuran huruf. Kemudian di sini saya menggunakan headernya menggunakan logo dengan ukuran 80 dengan lokasi di center. Kemudian saya menggunakan increase the frontiers of the heading, di mana ini adalah header bagian H1 bagian atas. Kemudian saya menggunakan stinky navbar atau bagian header yang paling atas, yang paling mencolok yang berwarna hitam. Kemudian saya menggunakan style navigation, yaitu adalah lanjutan dari si navbar tersebut. Kemudian saya menggunakan ring elegant link untuk link bagian kanan. Kemudian saya change color on hover, di mana yang adalah untuk mengganti tulisannya untuk menjadi warna hitam. Kemudian saya menggunakan aktifkan link di bagian navbar bagian kiri. Kemudian saya menggunakan column container untuk display seluruhannya. Kemudian saya menggunakan create to unique column untuk bagian kanan dan bawah. Lalu kemudian saya menggunakan main kolomnya seperti biasa. Dan footer itu untuk misalkan untuk bergerak-geraknya. Lalu di sini saya menggunakan layoutnya share screen dengan ukuran 700 wide dan wide screen dengan ukuran 400K. Lalu di sini saya menggunakan body font family-nya yaitu bagian body. Untuk bagian body saya menggunakan huruf bertema Arial dan Helvetica, dan saya menggunakan HTML yang bagus. Kemudian saya menggunakan before-nya box tracing dan after-nya inherit. Lalu saya menggunakan kartunya di box shadow dengan ukuran 4px dan 8px dan above sanction. Kemudian saya menggunakan container dan title-nya berwarna gray atau warna abu-abu. Kemudian saya menggunakan buttonnya saya menggunakan padding white dan colornya 0 dengan teks aliganya center atau bagian tengah dengan pointer width 100%. Kemudian di sini saya akan akan menjelaskan mengenai script, yaitu script function yang di mana function ini adalah membuat si gambar dapat zoom out dan zoom in dengan bagus, sehingga pada saat orang ingin melihat foto tersebut, langsung zoom tanpa harus mengklik foto tersebut. Lalu di sini saya menggunakan bagan bodinya, di mana saya di sini menggunakan navbarnya atau bagian atasnya, bagian title-nya dengan namanya Baduy. Lalu Negeri Atas Awan dengan Negeri Sport Bromo dengan Raja Ampat. Kemudian di sini saya menggunakan slideshow. Slideshow ini adalah gambar foto yang dapat bergerak, berpindah-pindah secara otomatis, di mana foto tersebut saya menggunakan Komodo 1, Komodo 2, dan Komodo 3. Kemudian di sini saya menggunakan Pulau Komodo untuk deskripsi bagian tengah. Kemudian terdapat kata-kata yaitu seperti sejarah, habitat, dan populasi.
Lalu di bawahnya terdapat profil dari beberapa komodo. Yang pertama adalah seperti Rahmat Chaturinto, Bakti Yuda Wiradika Utama, dan saya sendiri Farhan Fadilah. Lalu sesudah itu saya menggunakan link, di mana link tersebut adalah link tempat lokasi, di mana pada saat orang ingin masuk ke wilayah tersebut tinggal mengklik lokasinya. Selanjutnya saya akan mencoba ke halaman berikutnya, yaitu halaman 5. Pada halaman 5 ini seperti biasa saya menggunakan header dengan title halaman 5 dengan bootstrap yang seperti tadi yang rata-rata menggunakan Cloudflare dan Bootlepis. Kemudian saya seperti biasa dengan body, bagian body dengan menggunakan font family yaitu Arial, Helvetica dan sans serif. Kemudian bagian top knob dan hover seperti biasa sama seperti pada halaman 4, hanya ini mungkin lebih berbeda pada saat positionnya, di mana ini posisinya lebih simetris alias bagian kanannya lebih panjang, sehingga pada teks bloknya warnanya sekitar lebih pudar. Kemudian pada bagian stylenya, saya menggunakan top knife ini seperti biasa, di mana home-nya itu adalah Baduy, lalu Bromo, Pulau Komodo, dan Raja Ampat. Kemudian pada saat font di tengah, saya menggunakan deskripsi Raja Ampat dan keindahan alam. Kemudian pada saat selanjutnya, saya menggunakan slideshow. Slideshow tersebut adalah menggunakan gambar foto, yaitu gambar foto yang seperti tadi pada halaman 4 yang dapat bergerak, yaitu dengan Raja Ampat 1, Raja Ampat 2, dan Raja Ampat 3. Kemudian pada saat saya menggunakan konten, di mana konten tersebut adalah saya menjelaskan mengenai apa itu dimaksud dengan Raja Ampat, dan Raja Ampat itu adalah rangkaian 4 gugusan pulau. Ini adalah deskripsi pada bagian tengah dengan background gambar pemandangan. Kemudian pada saat di bawah, ini adalah gambar-gambar yang dapat diklik, yaitu ada gambar-gambar yang tersedia pada 4 bagan, yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian ada lokasi Raja Ampatnya dengan teks dan foto Raja PNG dengan lokasi di tersini dengan Photo Groups, Maps, dan link. Ini adalah untuk lokasi tersebut. Ya, kita akan lanjut ke hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah untuk halaman 3, di mana saya akan menjelaskan mengenai Pulau Komodo. Ini adalah Pulau Komodo, ini adalah gambar yang otomatis bergerak. Nah, di sini saya menggunakan Pulau Komodo, deskripsinya terdapat deskripsi Pulau Komodo. Yang pertama adalah sejarahnya, kemudian adalah habitat, lalu ada populasi. Nah, di sini sejarahnya adalah mengenai orang Belanda, dan habitatnya adalah habitat Pulau Komodo, kemudian ada populasi biawaknya. Kemudian adalah profilnya, profil dari komodonya, ini adalah profil komodo, kemudian adalah lokasinya, lokasi tempat Pulau Komodonya. Di bagian sini tuh, ini dapat dilihat bahwa dengan cara kita menekan ini otomatis dapat ngezoom tanpa harus mengklik foto. Kemudian ini adalah tempat di mana kita ingin masuk ke dalam mencari lokasi tersebut untuk mencari lokasinya. Kemudian saya akan kembali ke halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya adalah saya menjelaskan mengenai Raja Ampat, yaitu adalah keindahan alam yang terdapat di Pulau Kabupaten Raja Ampat di daerah Papua bagian barat. Di sini saya dapat melihat foto dapat bergerak sendiri, adalah foto Raja Ampat. Kemudian di sini adalah deskripsi mengenai Raja Ampat. Nah, Raja Ampat merupakan 4 gugusan pulau yang berdekatan dengan berlokasi di bagian barat Kepala Burung, Pulau Papua. Nah, di sini saya adalah beberapa gambar Raja Ampat. Yang pertama adalah gambar ini. Ini adalah gambar yang dipoto oleh turis pada saat dia sedang melihat dari atas gunung. Kemudian ini adalah foto yang laut yang berbentuk seperti love atau hati. Kemudian ini adalah gugusan pantai di mana air ini tersebut sedang surut. Kemudian ini seperti pada foto bagian pertama, di mana foto ini adalah foto yang menjelaskan mengenai foto di foto dari turis. Kemudian ini adalah lokasi pada gambar di bawah ini, itu Raja Ampat pariwisata. Ini adalah tempat lokasi Raja Ampat tersebut. Nah, ini adalah lokasi untuk di mana misalkan kita ingin berkunjung ke Raja Ampat, kita dapat menekan link di sini untuk mencari lokasi tersebut. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan. Sekarang saya akan melanjutkan sedikit tentang bagian saya, yaitu adalah tentang Baduy, halaman web, Baduy, dan halaman web tampilan negeri atas awan. Oke, baik. Lama-lama kita akan lihat dulu source kodenya. Kebetulan di sini saya memakai yang namanya Notepad++. Oke, inilah tampilannya. Sini ini kita menyisipkan beberapa CSS. Oke, ada container, teks, plus btn, container lagi, container 1, text block. Sudah itu kita langsung membuat tampilannya. Ini dia. Ini untuk si top barnya, nanti saya akan tampilkan tampilannya. Oke. Ini adalah slideshow. Kebetulan saya menyisipkan sebuah slideshow nanti di dalam halaman tersebut. Kontennya. Nah, di sini nanti saya akan menyisipkan beberapa foto. Kebetulan 4, makanya saya menggunakan ini untuk klik image below. Nanti saya akan tampilkan. Di sini juga ada ini untuk memasukkan foto tersebut dengan cara src sama dengan foldernya apa, kita masukkan foldernya, lalu nama filenya. Kebetulan di sini saya nama filenya adalah 1F. Jadi saya masukkan foto mana yang akan dimasukkan. Kalau misalnya dia ada di folder mana, kalian pergi dulu ke foldernya dengan cara, misalnya saya kan kebetulan fotonya ada di asset, terus ada di image, img, kemudian itulah letak si fotonya. Lalu berarti caranya adalah src, kita masukkan si asset tadi, karena di asset lagi ada folder lagi, yaitu ada img, kita garis slash img lagi, lalu kemudian kita panggil si nama filenya tersebut. Bila mana JPG ininya jangan lupa JPG, kalau formatnya tergantung formatnya apa ya. Selanjutnya di sini lokasi. Nah, di kontainer ini saya menyisipkan sebuah foto. Pas tadi sudah kita itukan lokasinya. Lalu kebetulan juga saya menyisipkan ke dalam sana adalah linknya. Cara menyisipkan linknya adalah href, kita tanda petik, masukkan link yang mau kita masukkan. Langsung ini link di sini untuk lokasi. Jadi bila mana kita nanti akan menekan si link di sini untuk lokasi, itu akan otomatis kita bakal masuk ke si link yang sudah kita cantumkan di sini. Ini adalah untuk ininya, function-functionnya. Ini adalah function untuk slideshow tadi. Baik, sekarang kita masuk ke tampilannya. Nah, ini adalah tampilan
dari shortcode yang sudah kita compile dan sudah kita buka tadi. Pertama ada yang tadi kan navbar, ini dia navbar. Oke. Terus ini ada untuk negeri atas awan. Nah, slideshow tadi itu di sini. Oke. Selanjutnya ada penjelasan sedikit tentang negeri atas awan itu apa. Negeri atas awan. Kemudian ini table image. Nah, tadi kan saya itu kan 4 kolom tadi. Jadi ini bisa dipencet, dia langsung muncul. Jadi otomatis kayak gini. Juga sama. Oke. Nah, yang tadi saya bilang di lokasi, inilah lokasinya. Nah, yang tadi saya bilang link di sini adalah ini. Oke, kita lanjut lagi ke halaman yang berikutnya. Sebentar. What? Oke. Ini sekarang ini adalah tampilan halaman yang kedua. Kebetulan di sini saya menamainya dengan Baduy. Masih tetap sama. Kita masukkan beberapa bootstrap dari sumber-sumber. Lalu ini adalah untuk ininya style ya. Tetap sedikit sama. Kita masukkan. Nah, ini untuk nanti. Kita masuk lagi ke bagian atas. Masih tetap sama. Ada top bar, ada slideshow yang tadi. Nah, ini yang beda, ini yang berbedanya. Nanti di situ ada 3 penjelasannya ada 3 nanti. Ini dari sejarah singkat, Baduy dalam, Baduy luar. Nanti kita tunjukkan tampilannya bagaimana. Nah, di sini saya yang ini adalah untuk kebetulan yang di Baduy ini saya memasukkan hanya 3 foto. Ya, kan hanya 3 foto. Sama cara memasukkan fotonya masih tetap sama seperti yang tadi. Apa foldernya? Apalagi foldernya. Dan jika sudah ketemu adalah nama filenya. Ingat ya, dengan ini sedikit harus diperhatikan karena bila mana kita salah menyebutkan format itu tidak akan tidak bisa ditampilkan. Maka hasilnya akan tidak ada folder tersebut. Jadi itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya di sini adalah untuk bagian GPS-nya. Oke, untuk GPS-nya. Untuk memasukkan foto yang tadi GPS-nya tetap ini adalah nama foldernya lagi, terus nama filenya. Nah, ini nih. Kenapa di sini kan Baduy 6 JPG sedangkan di sini adalah Baduy GPS.png. Kenapa nggak sama? Karena saya kebetulan pas bagian yang Baduy ini saya berformat itu adalah PNG. Jadi yang ini adalah formatnya JPG. Maka dari itu saya tidak bisa menyampilkan di sini adalah Baduy GPS.jpg dari walaupun atasnya adalah sama yaitu JPG. Jadi sesuai format. Bila mana saya memasukkannya JPG,
foto ini tidak akan muncul di dalam browser tadi. Untuk beberapa ininya yang tadi sama seperti sama. Nanti saya akan bedakan. Inilah sekarang ini tampilannya. Nah, ini dia tampilan Baduy. Nah, navbarnya ada di atas. Nah, tampilannya jadi berbeda. Saya edit seperti ini. Dan ini masih tetap sama slideshow-nya. Nah, ini yang berbedanya. Tadi kan ada 3. Jadi dia ada di sini sejarah singkat. Ini dia dipisahkan oleh 3. Nah, kita menuju ke picture-nya. Nah, di sini hanya kalau misalnya saya pencet sini, kebetulan saya tidak menyetingnya dengan pencet seperti yang halaman ini, tidak seperti ini, melainkan hanya seperti ini. Oke. Nah, di sini tadi yang itunya adalah bisa saya memasukkan fitur seperti zoom. Kan? Oke. Nah, untuk linknya bisa dipencet di sini. Baik. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.